Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldia Faradil Anwar, NIM 224771114. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang sudah saya buat, yaitu tentang zat gizi mikro. Apa yang dimaksud dengan zat gizi mikro? Zat gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil. Zat gizi mikro terdiri dari mineral dan vitamin. Beberapa zat gizi mikro esensial yang dibutuhkan oleh tubuh, diantaranya zat besi, vitamin A, vitamin D, iodin, asam folat, dan zinc. Zat gizi mikro esensial adalah zat gizi yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita. Maka dari itu, membutuhkan asupan dari makanan ataupun suplemen. Apa yang dimaksud dengan zat besi? Zat besi adalah mineral yang berperan sangat penting dalam pembentukan hemoglobin. Hemoglobin merupakan protein yang bertugas sebagai pengangkut oksigen dalam darah, juga sebagai komponen pembentuk sel darah merah. Zat besi membantu menjaga banyak fungsi vital dalam tubuh, termasuk energi, fokus tubuh, proses pencernaan. Manfaat zat besi sering tidak diperhatikan, hingga seseorang tidak mendapatkan asupan yang cukup. Makanan apa saja yang mengandung zat besi dan tinggi akan zat besinya? Yang pertama, daging. Dalam 100 gram daging merah mentah mengandung 2,6 mg zat besi. Yang kedua, tahu. Dalam 100 gram tahu mentah mengandung 3,4 mg zat besi. Yang ketiga, bayam. Dalam 100 gram bayam mengandung 3,5 zat besi. Yang keempat, kacang merah. 100 gram kacang merah terdapat 3,7 mg zat besi. Fungsi zat besi bagi tubuh kita. Yang pertama, mencegah anemia karena berfungsi dalam produksi hemoglobin. Yang kedua, perkembangan otak janin dan anak. Yang ketiga, perkembangan motorik dan kognitif. Vitamin A. Vitamin A atau retinol. Vitamin A atau retinol merupakan nutrisi penting untuk penglihatan, pertumbuhan, pembelahan sel, reproduksi, dan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, vitamin ini juga bersifat sebagai antioksidan, yaitu zat yang dapat melindungi sel dari efek radikal bebas. Vitamin A biasanya terdapat pada keju, hati sapi, susu, telur, dan lain sebagainya. Dampak kekurangan vitamin A. Yang pertama, dapat merusak retina dan kornea pada mata. Yang kedua, mengurangi kemampuan tubuh dalam melawan infeksi. Yang ketiga, memperlambat perkembangan tulang. Yang keempat, yang ketiga, memperlambat perkembangan tulang selama masa pertumbuhan, dan lain sebagainya. Fungsi vitamin A bagi tubuh. Yang pertama, membantu kesehatan mata. Yang kedua, membantu fungsi sistem imun dalam proses produksi sel darah putih. Yang ketiga, membantu sistem reproduksi. Yang keempat, membantu proses tumbuh kembang. Yang kelima, membantu fungsi kerja jantung. Dan di sini ada vitamin D. Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak, keluarga senyawa yang meliputi vitamin D1, vitamin D2, dan D3. Tubuh memproduksi vitamin D secara alami, yaitu pada saat terkena sinar matahari langsung. Selain itu, juga bisa didapat
vitamin D juga bisa didapat dari makanan ataupun suplemen. Salah satu fungsi penting dari vitamin D adalah mengatur penyerapan kalsium dan fosfor serta memfasilitasi fungsi sistem kekebalan yang normal. Maka vitamin D sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang dan gigi serta meningkatkan ketahanan terhadap penyakit tertentu. Manfaat vitamin D bagi tubuh kita. Yang pertama, melawan penyakit tertentu, contohnya seperti diare. Yang kedua, mengatur suasana hati dan mengurangi depresi. Yang ketiga, mendukung penurunan berat badan. Adapun fungsi vitamin D yaitu mencegah osteoporosis, membangun tulang dan gigi yang kuat dengan membantu penyerapan kalsium dan fosfor. Yang ketiga, membantu sistem imun dan melawan infeksi bakteri dan virus. Yang keempat, dibutuhkan dalam fungsi otot dan saraf. Selanjutnya yaitu iodin. Iodin atau yodium adalah zat kimia yang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tubuh kita sendiri tidak dapat memproduksinya. Maka dari itu, tubuh harus mendapatkan iodin dari sumber lain, seperti makanan. Selanjutnya, makanan yang menghasilkan iodin. Contohnya seperti rumput laut, ikan, dan kerang-kerangan, susu, keju dan yogurt, ayam, telur, dan lain sebagainya. Manfaat iodin adalah menjaga kesehatan kelenjar tiroid, menurunkan resiko gondok, merawat infeksi, meningkatkan kemampuan berpikir, pengobatan kanker tiroid. Selanjutnya ada asam folat. Asam folat adalah salah satu jenis vitamin B kompleks yang larut dalam air. Zat ini memiliki banyak peran yang penting bagi kesehatan, mulai dari pembentukan sel darah merah, mendukung daya tahan tubuh, hingga menunjang proses tumbuh kembang janin dan anak. Adapun sumber makanan yang mengandung asam folat, yaitu contohnya seperti sayur-sayuran, ikan, telur, dan lain sebagainya. Di sini ada fungsi asam folat. Yang pertama, membantu proses pembentukan sel-sel jaringan tubuh. Yang kedua, mencegah kekurangan sel darah merah atau anemia. Yang ketiga, mencegah terjadinya kelainan bawaan lahir pada janin. Yang keempat, menjaga daya tahan tubuh. Yang terakhir, zinc. Zinc adalah salah satu mineral yang memainkan banyak peran penting dalam tubuh kita. Tetapi sayangnya tubuh kita tidak dapat memproduksi mineral tersebut. Oleh sebab itu, kita perlu mencukupi kebutuhannya dengan cara mengonsumsi makanan yang kaya akan kandungan zinc atau mengonsumsi suplemen zinc. Manfaat zinc bagi tubuh kita. Yang pertama, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, mengatasi peradangan. Yang ketiga, mempercepat penyembuhan luka. Yang keempat, mendukung pertumbuhan anak. Yang kelima, mengobati jerawat. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.